konsep dasar bumi, dan antariksa. Proses eksogen dan bentang alamnya oleh Gina Lestari kelas 6C PGSD. Assalamualaikum. Halo, apa kabar adik-adik semua? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana proses eksogen dan bentang alamnya. Jadi, permukaan kulit bumi memang akan terus berubah bentuknya. Tenaga geologi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi, dan yang kedua tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Tapi pada kali ini kita hanya akan membahas tenaga eksogen ya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tenaga eksogen itu? Mari kita simak videonya. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Tenaga eksogen berasal dari tenaga air, angin, organisme, dan beberapa faktor lainnya. Hayo, kira-kira berbagai faktor tadi bisa menyebabkan apa bagi permukaan bumi? Ya, betul, di sini bisa terjadi pelapukan, erosi, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah atau mass wasting. Yang pertama, terjadinya pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan. Batuan yang telah mengalami proses pelapukan akan berubah menjadi tanah. Terdapat jenis-jenis pelapukan. Yang pertama yaitu adanya pelapukan fisik atau mekanis. Proses pelapukan fisik disebabkan oleh perubahan suhu. Batuan yang lama-kelamaan mengalami proses perubahan suhu akan hancur dan menjadi tanah. Lalu yang kedua terjadinya pelapukan kimia. Proses pelapukan kimia disebabkan oleh reaksi kimia. Contohnya seperti batuan yang mengalami proses reaksi kimia oleh garam laut. Lama-kelamaan, zat-zat yang terkandung dalam garam laut tersebut akan masuk ke dalam batuan dan menghancurkan batuan hingga tidak terbentuk batu lagi. Lalu selanjutnya yang ketiga adanya pelapukan biologis. Proses pelapukan biologis oleh aktivitas makhluk hidup, contohnya seperti akar tanaman dan juga lumut yang tumbuh di batuan. Lama-kelamaan akar tanaman dan juga lumut akan menghancurkan batuan tersebut. Kedua, terjadinya erosi. Erosi merupakan suatu proses peristiwa hilang atau terkikisnya lapisan permukaan tanah yang bergeser atau berpindah ke tempat lain disebabkan oleh pergerakan air, angin, es, atau gravitasi yang berlangsung secara alamiah. Ablasi. Ablasi di sini merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Lalu ablasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama erosi percikan. Erosi percikan yaitu erosi yang disebabkan oleh percikan air hujan dan mengikis permukaan tanah. Lalu yang kedua ada erosi lembar, yaitu pengikisan atau pengangkutan lapisan tanah yang disebabkan oleh permukaan tanah. Ketiga adanya erosi alur, yaitu pengikisan permukaan tanah dengan lebar kurang dari 40 cm dengan kedalaman kurang dari 20 cm. Yang terakhir yaitu erosi parit. Erosi parit atau erosi yang hampir berbentuk parit dengan lebar kurang dari 40 cm dan kedalaman lebih dari 25 cm. Selanjutnya, jenis erosi yang kedua yaitu korasi dan deflasi. Merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Biasanya korasi dan deflasi ini terjadi di daerah gurun, di mana angin akan menerbangkan atau membawa lapisan-lapisan tanah dan dipindahkan ke tempat lain. Ada pula erosi ini juga mengikis permukaan batuan. Hasil dari erosi ini adalah mushroom rock yang kita tahu dan kita temui. Selanjutnya yang ketiga adanya abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang air laut. Hasil dari erosi ini akan merubah bentuk pantai. Pantai yang curam atau pantai yang landai dapat hancur dan diterjang gelombang laut yang menyebabkan perubahan yang sangat signifikan yang dapat kita temui di daerah pantai. Seperti ini. Lalu selanjutnya yang keempat adanya eksarasi.
Eksarasi adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Hasil dari pengikisan ini biasa dikenal dengan sebutan scorch atau bentuk permukaan pegunungan yang curam yang disebabkan oleh hasil pengikisan dan juga disebabkan oleh pergerakan es tersebut. Faktor selanjutnya yaitu sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material hasil erosi air, angin, gletser, dan juga gelombang laut. Material hasil erosi ini diangkut dan juga diendapkan. Lalu sedimentasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu sedimentasi akuatis yang disebabkan oleh tenaga air. Lalu yang kedua sedimentasi marin yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut. Lalu yang ketiga sedimentasi aeolis yang disebabkan juga dengan tenaga angin. Dan yang keempat sedimentasi glasial yang disebabkan oleh es atau gletser. Yang pertama sedimentasi akuatis, yaitu proses pengendapan suatu material yang dibawa oleh air sungai. Material yang dibawa oleh air sungai biasanya berupa tanah atau batuan kecil dan kemudian akan diendapkan pada tempat baru. Hasil sedimentasi akuatis dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama delta. Delta yaitu hasil endapan pasir atau lumpur yang diendapkan oleh sungai pada bagian muara. Delta terjadi juga karena arus sungai yang semakin melambat saat mendekati muara seperti danau, rawa, dan laut. Akibat material terbawa oleh air sungai dan diendapkan pada daerah tersebut. Yang kedua, dataran banjir. Dataran banjir merupakan dataran rendah yang berada pada kanan dan kiri sungai. Dataran banjir terjadi karena adanya pengendapan pada kedua sisi sungai yang terjadi secara terus-menerus hingga menjulang tinggi daripada dataran yang di sekitarnya. Yang ketiga, kipas aluvial. Kipas aluvial adalah daerah yang terjadi karena sungai mengalami perubahan atau penurunan kekuatan arus, sehingga mengalami perubahan kemiringan yang mengakibatkan material akhirnya terendapkan. Lalu jenis sedimentasi yang kedua yaitu sedimentasi marin. Sedimentasi marin merupakan proses pengendapan suatu material yang terbawa oleh air laut. Hasil dari sedimentasi marin ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama adalah penghalang pantai. Penghalang pantai adalah spit yang berbentuk melewati teluk dan menyerupai tanggul di pantai. Yang kedua yaitu gosong pasir. Gosong pasir merupakan endapan di tengah laut di muara sungai karena mempunyai daya angkut air sungai secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu spit. Ini terbentuk karena ketika material masuk ke air laut yang dalam, terjadi pengendapan material. Setelah sekian lama material terangkat hingga tampak ke permukaan air laut. Lalu yang keempat adanya tombolong. Tombolong merupakan dataran penghubung antar suatu pulau utama dengan pulau di sekitarnya. Jadi tombolong merupakan kelanjutan dari spit yang memanjang satu sama lain. Selanjutnya yaitu sedimentasi aeolis. Ini merupakan proses terjadinya pengendapan suatu materi yang terbawa oleh angin. Angin dapat membawa material, namun ketika kekuatan angin tersebut melemah, maka material tersebut akan diendapkan pada suatu tempat baru. Nah, hasil dari sedimentasi aeolis yaitu salah satunya gumuk pasir atau gundukan pasir. Gumuk pasir di sini merupakan bukit pasir yang terbentuk oleh endapan material-material pasir yang dibawa oleh angin. Jenis sedimentasi selanjutnya yang keempat yaitu sedimentasi glasial. Sedimentasi glasial merupakan proses sedimentasi yang disebabkan oleh es atau gletser yang terjadi karena adanya moraine. Moraine adalah batu, kerikil pasir atau material lainnya yang terbawa oleh es dan mengendap. Sedimentasi oleh gletser juga mengalir
dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Hasil dari sedimentasi glasial juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, drumlin. Drumlin adalah sedimen yang membentuk bukit kecil. Lalu yang kedua adanya Oscar. Oscar adalah sedimen yang terbentuk garis atau punggung yang sempit dan juga memanjang. Yang ketiga yaitu till plain, yaitu merupakan sedimentasi oleh es yang membentuk daratan. Nah, jadi jenis-jenis ini dipengaruhi oleh agen erosional apa yang membawa dan akhirnya mengendapkan sedimen tersebut. Selain itu, ketiga proses sedimentasi ini juga akan menghasilkan bentang alam yang berbeda-beda. Faktor yang keempat atau yang terakhir ini yaitu pergerakan massa tanah atau mass wasting, adalah perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Hasil dari mass wasting ini biasa kita ketahui atau kita kenal dengan reruntuhan atau longsoran. Nah, contoh dari mass wasting yaitu reruntuhan dan longsoran dapat terlihat dari gambar tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai tenaga eksogen dan bentang alamnya. Semoga adik-adik semua paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.